Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih, masih soal buku The Five Dysfunctions of a Team. Kita masuk bagian kedua, menyalakan api atau lighting the fire. Betul. Nah, di bagian ini kita lihat aksi nyata Catherine Peterson, CEO baru itu. Dia mulai memanaskan suasana di tim eksekutifnya yang, ya ampun, udah kacau banget. Beneran menyalakan api ya berarti? Gimana tuh awalnya? Langsung ada drama. Langsung, jadi sebelum retret di Napa, itu Martin, si Chief Technologist, kirim email. Mau izin sebagian retret buat ketemu klien bareng JR si kepala penjualan. Wah, ini ujian pertama buat Catherine. Oh gitu ya. Terus Catherine gimana? Dibalas emailnya? Nggak pakai email. Dia langsung samperin Martin. Tegas banget bilang, prioritas nomor 1 itu benerin tim. Titik. Malah dia nawarin bantu atur ulang jadwal si klien. Keren kan? Wah, langsung pasang standar ya, menunjukkan siapa bosnya gitu. Tepat. Ini penting banget nih. Pemimpin tuh harus berani dari awal menetapkan aturan main. Sekaku apapun kelihatannya. Soalnya kalau nggak gitu, susah bangun fondasi perubahan. Oke. Terus ada lagi yang coba ngelawan? Ada dong. Jeff, mantan CEO, coba ngomong pas makan siang. Bela Martin. Terus chairman juga telepon, khawatir Catherine terlalu keras. Tapi Catherine tetap pada pendiriannya. Dia bilang, ini kayak masang tulang patah. Sakit tapi harus. Akhirnya chairman mundur. Mantap. Jadi fondasi ketegasannya udah kuat nih. Terus pas retret di Napa gimana? Pasti tegang banget ya suasananya? Iya tegang. Catherine buka retretnya belak-belakan. Dia akui timnya hebat, teknologinya bagus, dana ada. Tapi gagal total sebagai tim. Dia bilang, kita ini sangat disfungsional. Wow, langsung to the point ya. Terus dia mulai dari mana ngebenerinnya? Dia gambar segitiga 5 disfungsi itu. Mulai dari paling dasar, ketiadaan rasa percaya, absence of trust. Nah, ini bukan soal nebak perilaku orang, tapi soal berani rentan. Rentan, maksudnya gimana tuh? Kayak ngaku salah gitu. Iya, betul. Berani ngaku salah, ngaku nggak tahu, minta bantuan. Tanpa takut diledek atau diserang balik. Itu intinya. Merasa aman lah di depan rekan kerja. Kedengarannya susah banget ya, apalagi di tim yang udah kayak gitu. Gimana caranya Catherine ngebangun itu? Nah, langkah pertamanya kelihatan simpel tapi penting. Latihan sejarah pribadi. Mereka diminta cerita hal-hal personal yang ringan, kayak hobi masa kecil, kota asal. Oh, kayak ice breaking gitu, biar cair suasananya. Semacam itu. Tujuannya biar mereka mulai lihat sisi manusiawi satu sama lain. Fondasi awal buat nanti berani rentan. Sempat sih cair, tapi ya gitu, balik tegang lagi. Apalagi pas Martin malah sibuk main laptop pas diskusi. Nah, itu dia, momen laptop Martin. Catherine negur nggak? Langsung, dia tegur Martin di depan semua orang, menetapkan aturan dasar. Kalau rapat ya fokus, partisipasi. Sempat ada debat kecil soal budaya teknologi versus etika rapat. Tapi akhirnya Martin tutup laptopnya. Semua kaget. Keren, tapi ini nunjukin masalah lain juga kan? Mereka jadi nggak nyaman berdebat. Betul sekali. Ini nyambung ke disfungsi kedua. Ketakutan akan konflik. Fear of conflict. Karena nggak ada rasa percaya, mereka takut banget sama konflik ideologis yang sehat. Konflik yang ada malah jadi serangan personal, kayak pas makan malam. Oh ya, gimana tuh pas makan malam? Ada candaan antar anggota, tapi si Mikey, kepala pemasaran, kelihatan banget tersisih. Pas Nick negur dia karena muter mata, Mikey malah defensif dan nyerang proses retretnya. Terus Martin nyeletuk sarkastik, bikin Mikey diam 1000 bahasa. Itu contoh konflik gak sehat. Waduh. Terus ada latihan lagi kan ya? Yang soal kekuatan dan kelemahan. Iya, latihan kesadaran awareness. Minta tiap orang sebutin satu kontribusi terbesar dan satu kelemahan terbesar mereka buat tim. Nah, ini hasilnya campur aduk. Ada yang mulai berani jujur soal kelemahannya, kayak Nick soal arogansinya. Tapi si Mikey gimana? Nah, itu dia. Jawaban Mikey dangkal banget, terus diikuti keheningan canggung. Martin malah nyeletuk lagi soal dia susah ngomong sama orang sensitif. Mikey langsung balas ketus, makin panas. Catherine sendiri nyesel nggak langsung nengahi saat itu. Jadi kurang percaya bikin takut konflik. Terus apa lagi kaitannya? Nah, karena takut konflik sehat, muncul disfungsi ketiga, kurangnya komitmen, lack of commitment. Kalau ide nggak pernah didebatkan tuntas, orang nggak akan beneran buy-in sama keputusan. Akhirnya semua serba ambigu.
Oke, nggak ada komitmen karena nggak pernah debat serius. Lalu? Ambiguitas itu bikin muncul disfungsi keempat, penghindaran akuntabilitas, avoidance of accountability. Gimana mau nagih tanggung jawab ke rekan kerja kalau dari awal komitmennya aja nggak jelas, ya kan? Males jadinya saling mengingatkan. Masuk akal, masuk akal. Puncaknya berarti disfungsi kelima. Ya, kurang perhatian pada hasil, inattention to results. Ini puncaknya. Tiap orang atau departemen fokus ke kepentingannya sendiri, ego masing-masing, bukan ke tujuan bersama tim. Hasil kolektif jadi nomor sekian. Catherine ngasih contoh nggak soal ini? Dia pakai analogi tim basket suaminya. Intinya, tim butuh papan skor yang jelas, kayak di olahraga. Hasil kolektif harus jadi prioritas utama yang bisa diukur bareng-bareng. Terus, mereka coba bikin papan skor itu? Dicoba. Mereka definisikan 7 kategori hasil gitu. Tapi, ya, pas balik bahas masalah bisnis beneran, kumat lagi sifat lamanya. Martin dan JR kritik metriknya, Mikey defensif soal departemennya. Wah, balik lagi dong. Iya, Catherine sampai bilang tim itu politis. Maksudnya, orang milih kata-kata bukan berdasarkan kejujuran, tapi gimana biar orang lain bereaksi sesuai keinginan mereka. Menariknya, Martin malah setuju sama definisi itu. Terus ada momen JR yang nantang Catherine itu ya? Nah iya, JR udah kesel. Minta Catherine jelasin semua disfungsi saat itu juga. Catherine oke aja. Dia jelasin lagi kaitannya. Nggak percaya diri, takut konflik, kurang komitmen, hindari akuntabilitas, nggak fokus hasil. Si Mikey malah nyeletuk pelan, ini sebenarnya masuk akal. Wah, momen penting tuh akhirnya ada yang klik. Terus gimana Catherine manfaatin momen itu? Langsung tancap gas. Dia bilang, rapat mereka ke depan bakal kayak nonton film bagus, penuh konflik produktif. Terus dia kasih tugas. Sebelum retret selesai, tim harus sepakat satu tujuan utama tahun itu. Dan berhasil. Ada debat lagi. Debatnya sengit. Ada yang mau pangsa pasar, ada yang mau produk baru, tapi akhirnya mengerucut ke target akuisisi pelanggan baru. Setelah debat jumlah targetnya, Catherine tetapkan 18 pelanggan baru tahun itu. Wow. Terus mereka bikin rencana. Hebatnya iya. Dalam 20 menit, mereka udah bikin kerangka rencana konkret. Siapa melakukan apa? Katanya sih, kemajuan 20 menit itu lebih banyak daripada rapat mereka sebulan biasanya. Ini nunjukin potensi kalau disfungsi mulai diatasi. Keren banget hasilnya. Tapi, apakah ini bertahan lama? Akhir bagian ini gimana? Bilang ini usaha terus-menerus. Catherine nutup dengan tegas lagi. Gimana penutupnya? Dia ingatin, prioritas utamanya bangun tim. Dia nggak akan toleransi perilaku disfungsional lagi. Dia dorong mereka buat berani konflik, komit, dan saling menuntut akuntabilitas. Tapi dia juga ngasih peringatan. Peringatan apa? Keadaan mungkin bakal lebih buruk dulu sebelum jadi lebih baik. Ada bayangan kalau nggak semua anggota tim mungkin akan bertahan. Jadi, menyalakan api ini benar-benar soal memaksa tim keluar zona nyaman ya, menghadapi langsung borok-boroknya lewat konfrontasi dan latihan yang nggak enak tapi perlu. Buat Anda pendengar kami, ini mungkin jadi bahan renungan nih. Di tim Anda sendiri, seberapa sering konflik penting malah dihindari demi damai yang semu? Terus, apa dampaknya ke komitmen dan hasil akhir tim? Iya, dan pemikiran penutup dari kami, Catherine nutup bagian ini dengan firasat, perjalanan masih panjang. Bahkan mungkin ada yang gugur di jalan. Pertanyaannya, setelah api dinyalakan, resistensi awal didobrak, gimana cara jaga momentum perubahan ini? Apa tantangan berikutnya saat rasa nggak nyaman itu jadi konsekuensi nyata buat anggota tim? Ini yang bikin penasaran buat bagian selanjutnya ya.